Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelompok 6 akan mempresentasikan tentang sensor densitas. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arfad Yatmawiandio, NRP 32101911037. Nama saya Cantika Putri Rahayu, NRP 32 10 19 1046. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zakir Adawa, NRP 32 10 19 1055. Kita ulang. Pertama, saya akan menjelaskan tentang flowmeter. Flowmeter adalah sebuah alat ukur untuk mengetahui jumlah fluida atau laju aliran yang bergerak mengalir dalam sebuah saluran terbuka maupun pipa tertutup, seperti gorong-gorong, parit, dan sungai. Jenis fluida yang diukur dapat berbentuk solid, gas, atau cair. Dalam penerapannya, flowmeter biasa digunakan untuk mengukur aliran berupa kapasitas, kecepatan, maupun berat atau volume fluida memiliki aplikasi yang beragam. Penerapan dalam pemakaian flowmeter disesuaikan dengan manfaat, tujuan, dan kendala. Berikut ini adalah jenis-jenis flowmeter. Untuk massal flowmeter itu ada dua, thermal massal flowmeter dan Coriolis flowmeter. Dan untuk yang velocity flowmeter ini ada banyak contoh-contohnya, tapi di sini saya akan menjelaskan yang massal flowmeter. Yang pertama ada thermal mass flowmeter. Flowmeter thermal mass menggunakan prinsip perpindahan panas konvektif atau convective heat transfer pada fluida untuk mengukur laju aliran yang mengalir dalam pipa atau saluran. Umumnya, pada flowmeter thermal terdapat dua sensor temperatur. Salah satu sensor dipanaskan pada temperatur tertentu oleh sirkuit dan berfungsi sebagai sensor aliran. Sedangkan sensor temperatur kedua bertindak sebagai sensor referensi dan mengukur serta mencatat suhu gas. Thermal mass flowmeter ini banyak digunakan di berbagai industri dengan berbagai aplikasi yang berbeda. Aplikasi tersebut dikelompokkan ke dalam konservasi energi, fungsi lingkungan, penggunaan industri, dan pengukuran dengan gas tertentu seperti pada proses nitrogen blanketing. Thermal mass flowmeter mempunyai fungsi untuk mengukur kecepatan aliran gas, temperatur gas, gas flow rate, dan total massa gas yang melewati sensor flowmeter. Fungsi ini ditampilkan oleh thermal mass flow transmitter yang menghasilkan tampilan digital, data, dan output lainnya yang biasa digunakan untuk kontrol atau lainnya. Yang kedua ada Coriolis mass flowmeter. Coriolis mass flowmeter adalah flowmeter yang secara langsung mengukur massa suatu fluida baik liquid maupun gas. Sehingga mass flowmeter Coriolis ini tidak terpengaruh pada perubahan temperatur, pressure, viscosity maupun density. Dasar kerja dari Coriolis flowmeter adalah adanya gaya Coriolis yang dihasilkan karena adanya suatu aliran dalam tabung yang berosilasi yang menghasilkan vibrasi. Gaya yang dihasilkan karena getaran ini akan ditangkap oleh suatu sensor yang akan dikonfigurasi lewat Coriolis transmitter, sehingga menghasilkan aliran linier. Flowmeter Coriolis mempunyai akurasi yang sangat tinggi hingga 0,1% dan mampu dioperasikan pada temperatur tinggi serta pada pressure tinggi. Coriolis flowmeter ini dalam aplikasinya tidak terpengaruh pada perubahan temperatur, karena sifat dari Coriolis flowmeter ini menghitung massa sehingga adanya bubble atau udara yang terjebak pada aliran yang tidak begitu berpengaruh, di mana untuk pengukuran liquid dari udara bisa diabaikan. Selanjutnya, prinsip kerja flowmeter. Cara kerja flowmeter berbeda-beda sesuai dengan jenis flowmeter yang digunakan dan dibedakan berdasarkan beberapa faktor seperti berikut. Yang pertama ada kecepatan aliran, perbedaan tekanan atau pressure, lalu ada perubahan temperatur, lalu volume ruangan, dan yang terakhir torsi yang diakibatkan oleh getaran atau lainnya. Setiap jenis flowmeter pada dasarnya memiliki cara kerja yang sama.
berdasarkan teori matematika atau fisika dengan rumusan-rumusan tertentu. Variabel-variabel yang digunakan untuk menghitung aspek besaran ukuran didapatkan berdasarkan sensor yang mengacu pada hukum dan teori-teori penemuan para ahli. Perbedaan mendasar mengenai cara kerja flowmeter bisa dilihat pada beberapa contoh berikut. Yang pertama, ada magnetic flowmeter menggunakan hukum Faraday karena jenis flowmeter ini hanya bisa dioperasikan pada cairan yang mempunyai konduktivitas tertentu. Yang kedua, ada Coriolis mass flow yang menggunakan perhitungan Coriolis. Yang ketiga, ultrasonic flowmeter menggunakan kecepatan suara pada tingkatan ultra yang disebut dengan ultrasound yang mampu menghitung velocity dari aliran fluida. Ini adalah pengukuran dari flowmeter. Jika suatu fluida melewati suatu pipa, akan menyebabkan pipa atau saluran itu bergetar, dan juga akan menimbulkan gaya yang sebanding dengan massa dan kecepatan aliran fluida. Selanjutnya ada blok diagram sistem pengukuran. Bisa dilihat pada gambar pertama ada from pipeline, lalu masuk ke electrovalve, lalu ada flowmeter, selanjutnya ada Arduino yang ada microcontroller, lalu ada Raspberry, dan yang terakhir web server. Untuk rangkaiannya bisa selanjutnya untuk density meter akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan density meter. Di mana density meter itu sendiri sebelumnya, mari kita ketahui density terlebih dahulu. Nah, di sini density sendiri merupakan massa jenis yang terdapat pada suatu benda. Massa jenis ini adalah perbandingan antara massa suatu zat dengan volumenya. Massa jenis merupakan ciri yang khas pada setiap zat. Oleh karena itu, zat yang berbeda jenisnya pastinya memiliki massa jenis yang berbeda pula. Massa jenis zat tidak dipengaruhi oleh bentuk dan volume. Asalkan dibuat menggunakan bahan yang sama, maka suatu benda akan memiliki massa jenis yang sama. Nah, dari penjelasan mengenai density tadi, maka kita ketahui apa itu density meter. Secara singkat, density meter adalah alat yang digunakan untuk mengukur massa jenis suatu zat. Density dipengaruhi oleh suhu, di mana semakin naik suhu, maka molekul zat akan bergerak, mengembang, dan akan menguap, sehingga density akan berkurang. Namun, apabila suhu turun, jarak antara molekulnya semakin rapat, sehingga zat akan mengkerut yang menyebabkan density akan bertambah atau semakin kental. Oke, Mbak, mungkin bisa di slide selanjutnya, next. Densitometer manual. Bentuknya hampir mirip dengan urinometer, hanya saja densitometer manual digunakan untuk mengukur massa jenis berbagai macam jenis zat. Densitometer digital. 1. Densitometer refleksi. Densitometer refleksi sendiri membaca sinar yang direfleksikan oleh permukaan objek dengan sel fotoelektrik atau detektor. B. Densitometer transmisi. Densitometer sendiri membaca sinar yang melewati objek transparan oleh sel fotoelektrik atau detektor atau sinar yang ditransmisikan oleh objek. Nah, jadi jenis-jenis density meter sendiri di sini itu ada dua, density manual dan density digital. Sedangkan digital itu ada dua, densitometer refleksi dan densitometer transmisi. Oke, Mbak, next. Prinsip kerja density meter. Sebenarnya cara kerja density meter ini sangatlah sederhana. Prinsip kerja density meter sendiri yaitu menggunakan prinsip kerja Archimedes. Langkah awal yang perlu dilakukan yaitu larutan zat cair yang sudah diukur massa jenisnya ditempatkan pada sebuah tabung kaca. Selanjutnya,
Anda bisa mencelupkan densitometer secara pelan-pelan dan pastikan bahwa tinggi zat cair tersebut benar-benar cukup. Setelah itu, tunggu hingga posisi stabil dan massa jenis zat cair pun dapat dibaca. Skala yang ditunjukkan pada permukaan dari zat cair yang telah diukur massa jenisnya. Oke, lanjut. Nah, di sini pengukuran, di mana di sebelah kiri itu ada tabel pengukuran. Nah, contoh cara perhitungannya, baris kedua. Jadi di baris kedua ini nilai P300 dikurangi nilai kontrol, yaitu P300-nya dikurangi nilai kontrol, yaitu 0,50 dikurangi 0,4 sama dengan 0,26. Dan nilai dural dikurangi nilai kontrol, yaitu 0,50 dikurangi 0,24 sama dengan 0,26. Nah, nilai SNPB dikurangi nilai kontrol, yaitu 0,50 dikurangi 0,24 sama dengan 0,26. Nilai 0,26 sama dengan 2,693. Nilai diliput dari tabel kalibrasi dari LPFK. Nah, jadi nilai 0,26 sama dengan 2,693. Nilai diliput dari tabel kalibrasi dari LPFK juga. Dan nilai 0,26 sama dengan 2,693. Nilai diliput dari tabel kalibrasi dari LPFK juga. Nah, sama dengan 2,693 ditambah 0,05 sama dengan 2,741. Jadi, dosis total yang diterima adalah 2,741 ms. Oke, lanjut. Nah, di sini diagram blok density meter sendiri. Nah, di mana diagram blok, yaitu pertama, input sendiri itu ada LED. Setelah LED itu menuju ke objek. Setelah objek ada pemrosesan, di mana di pemrosesan tersebut terdiri dari sensor OPT101. Terus berlanjut ke microcontroller, yaitu di mana di sini ada pemrograman, yaitu Bluetooth, dan terakhir outputnya itu di PC. Nah, LED digunakan untuk menghasilkan intensitas cahaya yang dibutuhkan untuk mengukur densitas optis dari objek atau film rogen. Intensitas cahaya dari LED akan menembus film rogen lalu ditangkap oleh sensor OPT101. Dari OPT101, keluaran dari sensor OPT101 berupa tegangan analog diolah dalam ADC. Nah, microcontroller menjadi data digital. Microcontroller sendiri juga berfungsi sebagai pusat pengendalian alat. Setelah data diolah oleh microcontroller, data dikirim untuk ditampilkan PC oleh Bluetooth. Untuk menampilkan hasil ukur densitas pada PC digunakan pemrograman Borland DLP7. Oke, lanjut. Nah, rangkaian Arduino density meter sendiri di sini. Ini gambar, dan bisa ke bawah enggak? Ini gambar dari density meter sendiri, di mana rangkaiannya seperti ini. Ya, dari ini LCD, dari saklar dulu, baru fotodiode, pengondisian sinyal LM324. Nah, di situ pemrogramannya Arduino menjadi LCD dan 7 segmen. Dan juga blok diagram perangkat keras ini prinsip kerjanya dari densitometer yang dibuat adalah dari lampu LED yang menembus film. Radioaktif ditangkap oleh sensor fotodioda. Tegangan yang terbentuk pada rangkaian keluaran. Rangkaian fotodioda dikondisikan oleh rangkaian keluaran. Tegangan input yang sesuai dengan tegangan skala penuh ADC pada Arduino. Nah, jadi untuk gambarnya seperti ini rangkaiannya. Oke, bisa lanjut. Ya, mungkin untuk hidrometer akan dijelaskan oleh teman saya sendiri, yaitu Arfa. Terima kasih. Oke, untuk hydrometer sendiri adalah alat yang digunakan untuk mengukur berat jenis
atau kepadatan relatif dari cairan, yaitu rasio densitas cairan kepadatan air. Nah, dan alatnya itu sederhana seperti yang ada di share screen ini. Monggo bisa lanjut. Untuk prinsip kerja hidrometer sendiri itu sebelumnya hidrometer merupakan sebuah alat ukur besaran turunan yang menjadi salah satu aplikasi dari hukum Archimedes yang digunakan untuk mengukur massa jenis zat cair. Sebuah benda dalam fluida, zat cair atau gas mengalami gaya dari semua arah yang dikerjakan oleh fluida di sekitarnya. Hukum Archimedes menyatakan bahwa sebuah benda yang dicelupkan ke dalam zat cair akan mendapatkan gaya ke atas seberat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Jadi untuk hidrometer sendiri itu memang merupakan penerapan dari hukum Archimedes. Bisa lanjut. Nah, untuk cara kerja dari atau cara menggunakan dari hidrometer sendiri, pertama siapkan hidrometer dan zat cair yang akan diukur massa jenisnya. Nah, dalam suatu tabung pastikan hidrometer bersih dan telah terkalibrasi. Setelah itu kita masukkan hidrometer ke dalam tabung yang berisi zat cair yang akan diukur massa jenisnya dengan hati-hati untuk menghindari pembentukan gelembung udara. Dan usahakan hidrometer dalam keadaan tegak lurus agar mempermudah dalam pembacaan. Usahakan hidrometer dalam keadaan tegak lurus agar mempermudah dalam pembacaan. Kemudian baca hasil pengukuran yang tertera pada skala. Nah, untuk skema sistem pengukurannya itu seperti itu. Nah, ada zat cair yang akan kita ukur, yaitu elektrolitnya. Setelah itu kita masukkan hidrometernya ke dalam cairan tersebut, lalu pengamatnya akan melihat secara dengan arah yang tegak lurus dengan hidrometernya. Jadi sederhana seperti itu. Lanjut. Nah, dikarenakan hidrometer sendiri merupakan penerapan dari hukum Archimedes, maka menurut saya pengukurannya itu bisa dipahami melalui hukum tersebut, di mana secara matematis hukum Archimedes dapat diformulasikan dengan rumus sebagai berikut. FA sama dengan rho GV, dengan FA itu merupakan gaya ke atas dengan satuan Newton, lalu untuk rho-nya itu massa jenis fluida, dan untuk V-nya itu merupakan volume fluida yang dipindahkan. Dan ada faktor dari percepatan gravitasi juga. Dengan adanya gaya ke atas, yaitu gaya apung atau gaya Archimedes, pada suatu benda yang masuk ke dalam zat cair, akan menyebabkan benda tersebut dapat mengapung, melayang, atau tenggelam. Nah, ini dikarenakan pada hidrometer ini tidak saya temukan untuk rangkaian Arduino-nya, mungkin karena hidrometer sendiri merupakan alat yang begitu sederhana, jadi saya mencari rangkaian Arduino untuk sensor secara densitasnya. Nah, itu bisa dilihat ada diagram sistem microcontroller 1 sama yang kedua. Nah, ini saya dapatkan dari PDF perancangan alat ukur massa jenis zat cair menggunakan cepat rambat gelombang ultrasonik dari Nanda Bagus Prawira, Prodi Elektronika dan Instrumentasi, jurusan Ilmu Komputer dan Elektronika, FMIPA UGM. Ya, karena saya merupakan presenter yang terakhir, maka saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.